Romantisme bulan madu di pinggir danau berubah menjadi tragedi mengerikan. Baru-baru ini di Solok, Sumatera Barat, seorang istri tewas, suami kritis. Diduga usai terpapar gas dari pemanas air di kamar mandi. Simak baik-baik apa yang terjadi dan bagaimana menghindari kondisi seperti ini. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Gilang Kurniawan menyempatkan untuk mengantar jenazah istrinya untuk dimakamkan. Meski setelahnya, Gilang harus kembali menjalani perawatan intensif karena kondisi fisiknya masih lemas akibat efek yang diduga keracunan gas. Gilang masih bisa tertolong, namun tidak bagi istrinya, Cindy Destananda. Cindy meninggal dunia diduga akibat keracunan gas dari pemanas air mandi di dalam kamar saat pasangan pengantin baru itu sedang bulan madu. Sebelumnya kedua pasangan suami istri itu ditemukan oleh karyawan penginapan tak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Mengacu pada dugaan kebocoran gas, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pemanas air berpotensi mengeluarkan gas beracun. Di antaranya, ventilasi yang tidak memadai, proses pembakaran yang tidak sempurna, instalasi yang tidak sesuai standar, hingga kebocoran pada sistem gas. Pertanyaan yang masih mengemuka, apakah gas dari pemanas air mandi bisa berakibat fatal? Ya, pihak rumah sakit mengatakan bahwa kedua korban diduga keracunan karbon monoksida yang bersumber dari pemanas air. Saya sempat tanyakan ke pengamat soal ini. Jadi gas karbon monoksida atau CO ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dia dapat mematikan dalam hitungan menit ya. Dalam jumlah karbon monoksida yang tinggi sekali di atas 1000 itu bisa membuat pingsan dalam 1 menit dan akan meninggal dalam waktu 3 menit. Sedangkan untuk paparan yang sedang sekitar 400 sampai 800 itu akan pingsan dalam 10 menit dan meninggal dalam 20 sampai 30 menit. Sedangkan dalam kadar yang sangat rendah itu bisa tidak terdeteksi, tidak bergejala bertahun-tahun sampai akhirnya bisa penurunan kesadaran dan juga mati lemas. Dan kita harus berhati-hati sekali ketika menolong orang yang sedang keracunan karbon monoksida ini. Misalnya di dalam suatu kamar mandi, orang yang mau menolong itu pastikan jendela, kaca ataupun pintu juga terbuka dengan sangat lebar. Karena kalau kita masuk itu bisa benar-benar kitanya juga akan, penolong juga akan mematikan seperti itu. Nah kalau seandainya masih dalam kondisi penurunan kesadaran dan dia masih ada denyut jantung dan juga nafasnya tidak berhenti ya, tidak henti nafas, tidak henti jantung, kita benar-benar harus segera membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan dan dilakukan resusitasi dengan cepat dan pemberian oksigen yang jumlahnya sangat tinggi. Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang patut untuk menjadi pelajaran. Polisi menduga penyebab insiden adalah keracunan gas karbon monoksida yang berasal dari tabung gas LPG. Saya punya tips agar terhindar dari bahaya keracunan gas water heater berbahan bakar LPG. Pastikan ventilasi cukup. Pasang water heater di ruang berventilasi baik, bisa dengan jendela bukaan lebar atau memakai exhaust fan. Jangan pasang di kamar mandi tertutup tanpa sirkulasi udara. Gunakan instalasi standar dan berkualitas. Pilih regulator selang dan tabung berlogo SNI. Pastikan sambung rapat dan tidak bocor, serta posisi tabung gas tegak dan jauh dari sumber panas. Lakukan pengecekan rutin. Periksa selang, klem, dan segel karet tiap bulan. Ganti jika ada keretakan, karat, atau tanda aus. Kenali tanda kebocoran gas. Waspada bau menyengat, suara mendesis, api yang berwarna kuning yang artinya pembakaran tidak sempurna dan rawan menimbulkan gas karbon monoksida. Siapkan alat keamanan dan tanggap darurat. Bila mencium bau gas, segera matikan sumber gas, buka jendela dan evakuasi ruangan tanpa menyalakan listrik atau api. Pastikan pemasangan dilakukan oleh teknisi profesional, mulai dari instalasi regulator, sambungan pipa, dan exhaust fan. Libatkan teknisi profesional karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Polisi mengatakan sulit untuk mengungkap penyebab kematian Cindy Destananda karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi.
Namun, polisi memastikan laporan visum tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kisah pilu ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan tidak boleh dianggap remeh, bahkan di momen paling bahagia sekalipun. Semoga saja tragedi Solok ini memotivasi kita untuk selalu memperhatikan aspek keamanan di rumah agar tidak ada lagi korban. Saya, Auriga Agustina dan Kemal Prasetyo, tetap waspada.